Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga masih tetap semangat ya meskipun kita belajar jarak jauh dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sebelum memperhatikan video pembelajaran ini, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dalam memahami materi pembelajaran kita hari ini. Nah, pekan ini kita masih pada bab struktur atom. Nah, bab yang akan dipelajari hari ini adalah subbab terakhir, yaitu kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Selamat belajar! Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, kalian mampu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan. Yang kedua, kalian mampu menganalisis kemiripan sifat unsur dalam keperiodikannya. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur berdasarkan sifat keperiodikan unsur. Yang keempat, kalian mampu menganalisis sifat fisik dan sifat kimia unsur. Dan yang terakhir, kalian mampu menghubungkan nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur berdasarkan data sifat keperiodikan unsur. Sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat periodik unsur akan berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari 7 sifat periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, yang keempat adalah keelektronegatifan, yang kelima kelogaman, yang keenam kereaktifan, dan yang ketujuh adalah titik leleh dan titik didih. Ya, sifat unsur periodik yang pertama adalah jari-jari atom. Di sini kalian bisa melihat gambar dari struktur atom yang mana terdiri dari inti atom dan kulit atom. Nah, pada gambar struktur atom itu terdapat jari-jari atom. Apa sih jari-jari atom itu? Ya, jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai ke elektron yang terletak di kulit terluar. Jari-jari atom setiap atom berbeda-beda antara atom yang satu dengan atom yang lainnya. Jika dilihat berdasarkan periode, maka jari-jari atom semakin kecil dari kiri ke kanan. Dari unsur Mg, Al, P, dan Si yang kita lihat, jari-jari atom Si paling kecil. Kenapa? Oke, kita perhatikan ya atom Mg, Al, P, dan Si. Atom-atom di atas memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3. Untuk atom Mg, Al, P, dan Si, pada kulit K diisi oleh 2 elektron, kulit L diisi oleh 8 elektron, dan pada kulit M atau kulit terakhir diisi oleh elektron yang jumlahnya berbeda-beda. Untuk unsur Mg, kulit terluar diisi oleh 2 elektron, unsur Al diisi oleh 3 elektron, unsur P diisi oleh 4 elektron, dan unsur Si diisi oleh 5 elektron. Unsur Mg, Al, P, dan Si terletak pada periode yang sama, yaitu periode 3. Periode ini ditunjukkan melalui jumlah kulit yang sama, yaitu 3. Lalu, apa hubungannya jari-jari atom dengan periode? Oke, dalam satu periode, semakin besar nomor atomnya, yaitu dari kiri ke kanan pada tabel periodik, maka semakin kecil jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan oleh semakin kuat gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron valensinya atau elektron terluarnya. Sehingga jari-jari atom dari kiri ke kanan semakin kecil. Selanjutnya, jari-jari atom berdasarkan golongan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, nomor atom suatu unsur semakin besar, yang mana jari-jari atom suatu unsurnya pun juga semakin besar. Jika kalian perhatikan, unsur-unsur H, Li, dan Na memiliki elektron valensi yang sama, yaitu 1. Elektron valensi ini menunjukkan golongan, yaitu yang mana mereka terletak pada golongan 1A. Namun, unsur-unsur tersebut memiliki jumlah kulit yang berbeda. Untuk unsur H terdiri dari kulit K saja yang terisi 1 elektron. Untuk unsur Li memiliki nomor atom 3, maka kulit K terdiri dari 2 elektron dan kulit L terdiri dari 1 elektron. Untuk unsur Na memiliki nomor atom 11, maka kulit K terdiri dari 2 elektron, kulit L terdiri dari 8 elektron, dan kulit M terdiri dari 1 elektron.
Jika diperhatikan, unsur H, Li, dan Na sama-sama memiliki elektron valensi 1, karena unsur tersebut berada di golongan 1A. Namun, jumlah kulitnya semakin ke bawah semakin bertambah. Lalu, apa hubungannya dengan jari-jari atom? Dalam satu golongan, semakin besar nomor atomnya, yaitu dari atas ke bawah pada tabel periodik, maka semakin besar pula jari-jari atomnya. Hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya kulit pada unsur, membuat semakin jauh jarak antara inti atom dengan kulit terluar, sehingga gaya tarik antar inti atom dengan elektron valensi atau elektron terluarnya semakin lemah. Kesimpulannya, jari-jari atom dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar. Sementara dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Sebagaimana kalian lihat pada tabel yang terdapat dalam video ini. Contoh soal. Unsur A dan B berturut-turut memiliki nomor atom 19 dan 20. Unsur manakah yang mempunyai jari-jari atom lebih besar? Di antara unsur A dan B, yang mempunyai jari-jari atom lebih besar adalah unsur A. Kenapa? Jika dilihat berdasarkan konfigurasi elektron, unsur A dan B sama-sama berada pada periode keempat. Unsur A terletak pada sebelah kiri unsur B dalam sistem periodik unsur, sehingga jari-jari atom unsur A lebih besar dari jari-jari atom unsur B. Selanjutnya, sifat periodik unsur yang kedua adalah energi ionisasi. Sebagaimana gambar yang kalian lihat adalah gambar atom yang akan melepaskan elektron. Suatu atom ketika melepaskan elektron membutuhkan energi. Energi yang dibutuhkan itu disebut dengan energi ionisasi. Gambar di samping adalah atom litium. Atom litium akan kehilangan satu buah elektron, sehingga membuat atom litium bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Karena kelebihan proton dalam atom litium. Ingat, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Atau dengan kata lain, atom litium berubah menjadi ion litium plus. Nah, untuk peristiwa yang terjadi, kenapa diperlukan energi? Karena energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari atom dalam keadaan gas. Bila pelepasan elektron tersebut melibatkan elektron pertama, disebut energi ionisasi pertama. Jika melibatkan elektron kedua, disebut energi ionisasi kedua. Selanjutnya, energi ionisasi berdasarkan periode. Energi ionisasi tiap unsur berbeda-beda antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Di antara unsur K, Ca dan Ga, energi ionisasi Ga yang paling besar. Kenapa? Jika kalian perhatikan, unsur K, Ca dan Ga berada pada periode yang sama, yaitu periode 4. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, energi ionisasi suatu unsur semakin besar. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom semakin kecil, maka gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluar semakin besar atau kuat. Akibatnya, elektron terluar semakin sulit untuk dilepaskan dan membutuhkan energi yang sangat besar untuk melepaskannya. Pada energi ionisasi terdapat pengecualian, yaitu pada periode 2 dan 3. Pada periode 2, yaitu unsur Be dengan B, di mana unsur Be yang terdapat pada golongan 2A memiliki energi ionisasi lebih besar dari B. Begitu pula pada periode 3, yaitu pada unsur Mg dengan Al, dan pada unsur P dengan Si, di mana unsur Mg pada golongan 2A memiliki energi ionisasi lebih besar dari unsur Al yang terdapat pada golongan 3A, dan pada unsur P yang terdapat pada golongan 5A juga memiliki energi ionisasi yang lebih besar dari unsur S yang terdapat pada golongan 6A. Selanjutnya, energi ionisasi berdasarkan golongan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Sebagaimana unsur H, Li, dan Na yang berada pada golongan yang sama, yaitu golongan 1A.
Dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah kulitnya semakin bertambah, sedangkan elektron pada kulit terluarnya tetap. Maka, jari-jari atom semakin besar yang menyebabkan gaya tarik antar inti atom dengan elektron terluar semakin kecil atau lemah. Akibatnya, elektron terluar semakin mudah untuk dilepaskan dan membutuhkan energi yang kecil untuk melepaskannya. Kesimpulannya, energi ionisasi dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Sementara dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Contoh soal, di antara unsur natrium yang memiliki nomor atom 11 dan klorin yang memiliki nomor atom 17, manakah yang memiliki energi ionisasi yang lebih besar? Yang memiliki energi ionisasi yang lebih besar adalah unsur klorin. Unsur natrium dan klorin sama-sama berada pada periode 3. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil karena gaya tarik antar inti atom dengan elektron terluarnya semakin besar atau kuat, sehingga energi ionisasinya semakin besar karena semakin sulit melepaskan elektron terluarnya. Maka, unsur klorin memiliki energi ionisasi lebih besar dari unsur natrium. Selanjutnya, sifat periodik unsur yang ketiga adalah afinitas elektron. Berbeda dengan energi ionisasi, afinitas elektron merupakan energi yang dilepaskan pada pembentukan ion negatif dari atom gas yang mengikat elektron dari atom lain, sebagaimana atom klorin yang cenderung mengikat satu elektron dari atom lain dengan disertai pelepasan energi. Afinitas elektron sendiri adalah besarnya energi yang dilepaskan atau diperlukan saat masuknya elektron ke dalam atom atau ion netral dalam keadaan gas untuk membentuk ion negatif. Atau afinitas elektron juga dapat diartikan sebagai energi yang dilepaskan atau diperlukan bila satu elektron masuk ke orbital terluar suatu atom. Karena pelepasan energi, maka harga afinitas elektron minus. Afinitas elektron setiap unsur berbeda-beda antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Jika dilihat berdasarkan periode, maka semakin ke kanan afinitas elektronnya semakin besar. Sebagaimana unsur Na, Al, Si, dan P yang berada pada periode yang sama, yaitu periode 3. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, afinitas elektron suatu unsur semakin besar. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron terluarnya semakin besar. Selanjutnya, afinitas elektron berdasarkan golongan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, afinitas elektronnya semakin kecil, seiring dengan semakin bertambahnya nomor atom suatu unsur. Unsur H, Li, dan Na berada pada golongan yang sama, yaitu golongan 1A. Dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, afinitas elektron suatu unsur semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom semakin besar, maka gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluarnya semakin kecil atau lemah. Afinitas elektron terbesar terjadi pada golongan 7A. Untuk golongan 8A, nilai afinitas elektronnya hampir mendekati 0 karena golongan 8A sangat stabil. Untuk golongan 2A dan 8A, karena nilai afinitas elektronnya positif, maka tidak diikutkan dalam membandingkan dengan golongan lain. Kesimpulannya, afinitas elektron dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, semakin kecil. Sementara afinitas elektron dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, semakin besar. Contoh soal, tentukan atom mana yang memiliki afinitas elektron paling besar? Jawabannya adalah fluor. Jika diperhatikan, F, Cl, Br, dan I adalah unsur dalam satu golongan, yaitu golongan 7A atau halogen. Afinitas elektron dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil, dan sebaliknya, sehingga afinitas elektron yang paling besar adalah fluor. Sifat periodik unsur yang keempat adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dalam molekul suatu senyawa.
Unsur yang memiliki harga keelektronegatifan besar cenderung menerima elektron dan akan membentuk ion negatif atau anion. Sementara, unsur yang memiliki harga keelektronegatifan kecil cenderung melepaskan elektron dan akan membentuk ion positif atau kation. Sebagaimana atom Cl membutuhkan satu elektron untuk mencapai kestabilan, sementara atom Na melepaskan satu elektron. Sehingga atom Cl memiliki harga keelektronegatifan yang besar dan atom Na memiliki harga keelektronegatifan yang kecil. Selanjutnya, keelektronegatifan berdasarkan periode. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifan suatu unsur semakin besar. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom semakin kecil, maka gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluarnya semakin besar atau kuat. Selanjutnya, keelektronegatifan berdasarkan golongan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, keelektronegatifan suatu unsur semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom semakin besar, maka gaya tarik antara inti atom dengan elektron terluarnya semakin kecil atau lemah. Kesimpulannya, dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, harga keelektronegatifan semakin kecil. Sementara, dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, harga keelektronegatifannya semakin besar. Bisa dilihat pada tabel yang terdapat dalam video ini. Contoh soal. Data keelektronegatifan beberapa unsur sebagai berikut. Unsur T, keelektronegatifannya 1,2, unsur U, keelektronegatifannya 4,0, unsur X, keelektronegatifannya 2,5, unsur Y, keelektronegatifannya 3,5, dan unsur Z, keelektronegatifannya 3,0. Di antara unsur di atas, unsur yang paling mudah menarik elektron adalah? Jawabannya adalah unsur U. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom atau unsur untuk menarik elektron dalam satu ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan, semakin besar pula kemampuan suatu atom menarik elektron dalam ikatan. Sifat periodik unsur yang kelima adalah sifat logam, non-logam, atau keelektropositifan atau kelogaman. Keelektropositifan adalah kecenderungan suatu atom untuk melepaskan elektron untuk membentuk kation. Sifat logam tergantung pada besarnya energi ionisasi. Semakin besar harga energi ionisasi, maka semakin sulit atom untuk melepaskan elektron dan berkurang sifat kelogamannya. Sementara sifat non-logam berkaitan dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atom menarik elektron. Sebagaimana atom Cl yang membutuhkan satu elektron untuk mencapai kestabilan, dan atom Na yang melepaskan satu elektron untuk mencapai kestabilannya juga. Karena atom Cl cenderung menarik elektron, maka atom Cl termasuk ke dalam golongan non-logam. Sementara atom Na, karena dia melepaskan elektron, maka dia termasuk golongan logam. Selanjutnya, kelogaman berdasarkan periode. Dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, sifat logam semakin berkurang, sementara sifat non-logam semakin bertambah. Kemudian, kelogaman berdasarkan golongan. Dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, sifat logamnya bertambah, dan sifat non-logamnya semakin berkurang. Kesimpulannya, dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, sifat logam semakin bertambah, sementara sifat non-logam semakin berkurang. Dan dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, sifat logam semakin berkurang, sementara sifat non-logamnya semakin bertambah. Selanjutnya, sifat keperiodikan unsur yang keenam, yaitu kereaktifan. Kereaktifan tergantung pada kecenderungan unsur untuk melepaskan atau menarik elektron. Unsur logam paling reaktif adalah golongan 1A atau logam alkali. Unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, awalnya kereaktifan menurun, kemudian semakin bertambah hingga golongan 7A. Golongan 8A adalah golongan unsur yang paling tidak reaktif atau yang paling stabil. Selanjutnya, sifat keperiodikan unsur yang terakhir adalah titik leleh dan titik didih.
Titik leleh dan titik didih merupakan titik di mana suatu unsur mulai berubah wujud menjadi wujud lain. Perbedaan titik leleh dan titik didih dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama golongan 1A hingga 4A dan yang kedua golongan 5A hingga 8A. Untuk golongan 1A hingga 4A yang berada dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya semakin berkurang. Sementara dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, golongan 1A hingga 4A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin bertambah. Puncaknya pada golongan 4A. Untuk golongan 5A hingga 8A yang berada dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya semakin bertambah. Sementara dalam satu periode, yaitu dari kiri ke kanan, titik leleh dan titik didihnya semakin berkurang. Selanjutnya, latihan soal. Kerjakan latihan soal berikut dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 berdasarkan materi yang tadi telah dijabarkan. Baik, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih telah mengikuti kelas hari ini dan sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.